Jelang Hari Raya Idul Fitri yang penuh berkah, Ikatan Notaris Indonesia atau INI ini, pimpinan Tri Firdaus Akbarsyah kembali menunjukkan komitmen kepedulian terhadap sesama. Dalam suasana bulan Ramadan yang penuh berkah, mereka mengadakan acara buka puasa bersama dan pemberian santunan kepada 100 anak yatim yang tinggal di sekitar kantor sekretariat Tri Firdaus. Selaku ketua ini yang sah mengungkapkan rasa syukur dan kebahagiaan karena dapat kembali menggelar acara yang penuh kehangatan tersebut didampingi jajaran pengurus pusat serta pengurus dari berbagai wilayah. Suasana buka puasa berlangsung dengan keakraban dan kebersamaan yang solid. Alhamdulillah, hari ini kita mengadakan santunan kepada anak yatim. Seperti tahun-tahun sebelumnya, setiap tahun kita adakan. Kalau tahun lalu, suasana ruangannya ini masih belum jadi. Tapi kalau sekarang ini cukup bagus. Jadi lebih cozy, lebih sesuai lah ruangan ini. Dan hari ini ada 100 anak yatim. Alhamdulillah. Ada 100 yang kita bagi dari ada beberapa yayasan dan anak yatim yang di lingkungan gedung ini. Di lingkungan RW sini yang kita panggil. Kita memberikan santunan kepada mereka, dan di mana bulan Ramadan ini bulan penuh rahmat, bulan penuh ampunan, dan kesempatan yang baik kita berikan santunan kepada mereka sebagai rasa kasih sayang kita, cinta kita. Karena apa? Karena anak-anak yatim ini adalah mereka membutuhkan kasih sayang, mereka membutuhkan semangat. Jadi dengan adanya santunan ini paling tidak bahwa mereka hidup tidak sia-sia, mereka hidup tidak sendirian, tapi ada orang-orang yang memperhatikan. Selain dihadiri oleh anggota dan pengurus, Adipura turut memeriahkan acara tersebut dengan berbagi kisah perjalanan hijrahnya. Kehadirannya membawa inspirasi dan semangat positif kepada seluruh peserta. Dalam kesempatan itu, Adipura juga mengungkapkan pandangannya terkait perjalanan spiritualnya dan peran dakwah yang semakin ia tekuni. Isi oleh kegiatan apa nih? Oh, saya lebih banyak safari dakwah. Karena kan biasanya kalau Ramadan tahun-tahun sebelumnya itu saya kebanyakan lagi syuting. Jadi otomatis ya nggak kemana-mana. Tapi Ramadan ini saya bisa keliling sampai ke Bali. Dari Bandung ke Tasik, Ciamis, Jogja, Solo, Pacitan, Surabaya, kemudian Malang, Jember, Bali. Itu Bali kita lama, saya senang. Adipura yang kini lebih fokus pada perannya dalam dakwah menyampaikan perasaan tentang perjalanan hijrahnya dalam acara tersebut. Ia menjelaskan bagaimana proses hijrah telah mengubah pandangannya, termasuk mengenai perbedaan perspektif antara dunia hiburan dan dakwah. Kehadiran Adiputra dalam acara ini memberikan kesan yang mendalam kepada peserta, sekaligus menjadi simbol perubahan positif. Turning point-nya tadi saya sudah cerita bahwa saya dalam kondisi yang baik, tapi saya ingin menjadi lebih baik. Karena hadisnya kan hari ini lebih baik dari sebelumnya. Jadi saya selalu mendekatkan baik. Dari situlah saya berpikir kayaknya saya harus mulai mendekatkan diri kepada Allah. Maka di situ saya mulai hijrah. Nah, kalau Nggak ada masalah. Kan netizen sekarang udah pada cerdas. Dia tahu mana itu tayangan, dia tahu mana itu tontonan, mana itu seni peran. Dan saya yakin banyak netizen yang lebih cerdas sekarang untuk memisahkan mana Adipura sebagai aktor antagonis dan kapan ketika dia menyampaikan kebenaran. Sementara itu, di tengah suasana berbagi kebahagiaan, Tri Firdaus juga menanggapi berbagai isu yang berkembang, termasuk pernyataan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau Dirjen AHU terkait notaris yang tidak mengikuti ketentuan pemerintah. Dirinya menegaskan bahwa Ikatan Notaris Indonesia yang ia pimpin
tetap berkomitmen untuk menjalankan tugas dan perannya dengan baik. Begini, kalau kondisi saat sekarang ini, kita ini orang hukum, kita ini taat hukum, ya, bahwa proses kasasi itu belum selesai, itu harus kita hormati. Di Kementerian Hukum itu hanya pendaftaran, pengesahan badan hukumnya sudah, hanya pendaftaran. Apakah boleh? Apakah boleh proses kasasi belum selesai, tapi sudah dikeluarkan pendaftarannya? Sementara pihak Kumham sendiri itu sebagai salah satu pihak. Pada saat itu dia juga mengajukan kasasi. Teori hukumnya di mana begitu? Teori hukumnya di mana? Dan itulah ini sebagai pelajaran juga supaya diketahui juga bahwa kita orang hukum, kita harus taat hukum, kita taat aturan. Tidak bisa semena-mena dalam menerapkan suatu keputusan. Ada aturan-aturan yang harus kita patuhi. Tidak pengaruh. Yang bisa memberhentikan itu kalau jelas-jelas kalau misalnya ada kesalahan yang fatal. Tidak ada yang bisa memberhentikan. Menteri juga nggak bisa hanya kemauan-kemauan emosional secara subjektif memberhentikan seorang jadi notaris. Nggak bisa begitu, ada aturan-aturannya. Apabila pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh notaris. Pendidikan itu adalah yang mengusulkan adalah Majelis Pengawas Pusat MPPS. Dengan ini kelihatan makin solid ya. Ya kita taat aturan lah. Kita tunggu keputusan Mahkamah Agung. Menelisik balik ke belakang, Firdaus terpilih sebagai Ketua Umum dalam Kongres 24 ini di Tangerang, Banten pada Agustus 2023. Namun di tengah perjalanan digelar konser luar biasa atau KLB di Bandung, Jawa Barat, yang mana hasilnya memunculkan Irfan Ardiansyah sebagai Ketua Umum. Meskipun tengah menghadapi proses hukum di Mahkamah Agung, upaya pengajuan gugatan pun tetap dilakukan sebagai bentuk perjuangan. Selain ke Ombudsman, kita juga mengajukan PMH di gugatan di pengadilan. Sebenarnya gugatan ini kita pengen tahu yang berhak menentukan bahwa sah tidaknya itu di dalam Undang-Undang 17 2013 itu kan pengadilan. Nah, kami tidak bahwa saya harus jadi ketua umum, enggak. Tapi saya tidak berambisi mau jadi ketua umum, tapi yang harus kita pertahankan adalah bahwa anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu yang kita junjung tinggi. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu yang harus kita junjung tinggi. Jadi kitab suci bagi organisasi itu adalah AD/ART. Gitu. Itu yang harus kita pegang. Apakah boleh seseorang pengen jadi ketua umum bikin KLB? Apa syaratnya KLB? Di dalam AD/ART jelas. Gitu loh. Kalau ini sering terjadi, ke depannya siapapun mau jadi ketua umum bisa mempengaruhi, bisa kasih duit sana sini, dia bikin KLB, selesai jadi ketua umum. Mau jadi apa organisasi? Notaris itu adalah pejabat umum, gitu loh. Kasihan kepada masyarakat yang menggunakan tenaga-tenaga notaris. Kalau notarisnya sendiri tidak taat hukum. Saya tahu beralasan kalau notaris itu ada di bawah kementerian. Ada aturannya, Pak. Ya, meskipun betul yang mengangkat itu adalah dari kementerian, tapi ada aturannya. Ada aturannya yang harus dijunjung tinggi, tidak serta-merta. Tidak serta-merta karena subjektif, emosional, memecat notaris, nggak bisa begitu. Negara kita ini adalah negara hukum.
Melihat kekompakan para pengurus pusat serta pengurus wilayah yang hadir dalam acara buka bersama tersebut, Tri Firdaus menyampaikan harapannya agar semangat kebersamaan terus terjaga, sekaligus juga menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas di antara anggota serta menegaskan komitmen organisasi dalam menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Ya alhamdulillah bahwa teman-teman juga semua juga mengetahui dan teman-teman juga melihat. Cuma terus terang aja teman-teman ini agak gimana perasaannya melihat kondisi saat sekarang ini. Dia nggak bisa ngomong, nggak berani ngomong. Padahal itu salah, jelas. Jadi dengan kekompakan hari ini dari beberapa teman yang hadir itu menunjukkan bahwa ya kita usaha terus, effort kita tetap berjalan. Kita tunggu keputusan dari Mahkamah Agung. Itu yang harus kita tunggu dan harus kita patuhi. Teman-teman semua, kita ini adalah notaris. Tugas kita adalah membuat akta otentik, di mana akta otentik itu merupakan alat bukti yang sempurna yang digunakan, dan pembuatan alat bukti itu juga harus berdasarkan dari ketentuan peraturan yang berlaku. Jadi tidak bisa kita bikin akta otentik dengan seenak-enaknya saja. Nah, untuk teman-teman semua yang ada di seluruh di Indonesia, kami berharap bahwa kita hormati putusan dari Mahkamah Agung atau putusan dari pengadilan nanti. Apapun putusannya itu harus kita hormati.